Halo guys, para Gen Z, balik lagi bersama aku Nara Una di Podcast Gen Z, podcastnya para Gen Z ya. Tapi manusia juga bisa, semua manusia, Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha, Gen semuanya lah intinya ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Mahasiswa juga sama seperti kemarin, jadi boleh perkenalan dulu nih untuk adik kita ya, ternyata yang baru saja sampai tadi. Oke, boleh. Halo guys, perkenalkan nama aku Diva, aku dari Bali. Kan gitu aja. Terus apa lagi dong? Lagi ceritain gitu dari kamu tuh siapa gitu. Ya, Validasi dikit lah. maaf baru pertama. Gitu. Ya. Ya, dapat dikit lah. Oke, jadi aku mahasiswa KPI di Mataram semester 4. Dan kebetulan aku kenal sama Kak Una itu di organisasi namanya SM Saksi. Oke. Kalian bisa cari IG-nya ya. Maaf. Oke. Lanjut ke Hadika. Halo guys, Udah bosen saya. ketemu lagi bersama saya di sini. Jika saat ini saya berkuliah di Teknik Pariwisata. Kan udah kemarin. Ya biar ini kan episode 2. Iya. Kemarin kan sebenarnya aku mau ngobrolin tentang ini ya, cuman kayaknya nyambung juga nih dia ke bisnis kemarin. Oke. Aku mau ngomong apa ya ini ya. Jadi pembahasan kita kali ini rada-rada ya terus seperti kemarin lah, membahas rupiah. Jadi kita membahas lebih rumit lagi percintaan pastinya ya. Gimana sih Gen Z itu merasakan jatuh cinta, menjalani hubungan gitu, kayak gimana sih mereka tuh. Dan gimana ya, kita kan dari kecil udah diajarin namanya tulus ya, rasa tulus gitu. Pertanyaan aku, selama kalian pacaran tuh apa sih yang kalian cari? Jadi aku dulu. Boleh, dari kamu, dari Dika boleh. Oke. Kalau aku pertama kali lihat orang ya. Pertama kali lihat orang tuh pasti first impression itu lihat seru. Aduh, Tapi enggak. Dika langsung gitu ya. Dan impression Terus habis itu kalau selanjutnya aku ngelihatnya itu dari karakternya sama ya nyambung atau enggak dia sama aku. Gitu sih. Gitu aja. Itu kalau sepengalamannya si adik nih, adik Diva ya. Bisa diceritain nggak sih sedikit aja gitu yang sesuai dengan apa pertanyaan saya tadi? Apakah yang kamu cari fisiknya kah, masa depannya kah, atau bagaimana? Masa depan. Pertama mungkin awal-awal kita lihat fisik ya, tapi makin kesini tuh kayak fisik tuh bonus lah, lebih ke kita lihat pengen ke depannya dia kayak gimana, terus karakternya kayak gimana, nyambung atau enggak sama kitanya, bisa bikin nyaman atau enggak, terus emotional intelligence juga. Oke. Kalau dari aku. Nah, kalau dari Kak Dika nih, waduh, yang dari kemarin ditahan ya. Kalau untuk dari aku sendiri sih, mungkin kayaknya serius. Kayaknya masih di alam bangga ya, alam bawah sadar nih kayak. Jadi pertanyaan aku nih, yang pertama, ini baru pertama loh ya Gen Z. Jadi kemana nih arahnya ini, pikirannya Kak Dika nih. Oke, pertanyaan aku nih Kak Dika ya, selama Kak Dika ngebangun hubungan sama orang ya, apa sih yang Kak Dika cari? Entah itu fisiknya kah, atau masa depannya kah, atau ada sesuatu di balik udang, Oke, di balik batu. balik rumah. Langsung aja balik. Nah, pokoknya sih yang aku dari pacaran, nomor 1 fisik tentunya. Sama berarti ya jawabannya ya. Nah, emang apa ya? Kalau kita cari pasangan untuk apa namanya, jenjang lebih atau jenjang pernikahan itu mau nggak kita harus lihat fisiknya dan Iya, benar. kedua itu
kriteria cara dia yakin itu atau nyambung atau tidak yang kita kata dia. Dan yang ketiga uh, attitude. Oke, attitude ya. Kalau apa ya udah sekali pernah pernah nemu cewek yang fisik cantik nih, Waduh. nyambung, tapi hidupnya nggak dulu deh. Ya udah ganti yang lain. Ganti yang lain ya Genzi. Ya, dari Kak Dika sendiri yang misal nih ketemu sama seseorang yang mungkin tadi seperti attitude yang disebutkan sopan, terus juga orangnya tidak macam-macam, tidak neko-neko di belakangnya Kak Dika ya. Tapi fisiknya kurang tuh. Gimana? Apakah Kak Dika bisa jatuh cinta dengan seseorang seperti itu? Kalau untuk aku sendiri Mhm. bisa. Soalnya kenapa fisik itu bisa dirubah dengan adanya banyak merek skincare sekarang, dan tentunya aku pernah dengar satu quotes atau bahasa itu ada problem. Asik. Saya kira tadi Dika mau bilang fisik bisa dirubah. Nah, beda. Itu kan ada yang bilang itu kan apa namanya ada itu di atas dirimu dulunya, jadi itu dulu yang kita cari, itu yang paling penting kalau menurut saya dalam hubungan. Yang kedua itu cara dia ngerti kita, dan mungkin kalau fisik kurang itu bisa kita apa namanya ya dengan skincare. Oke. Untuk Kak Dika nih, aku pengen banget penasaran ya bertanya nih ya, karena di sini kayaknya perempuannya 2 nih, lawan 1. Iya, lawan 1. Jadi kayak di pertanyaan kedua aku nih, aku mau nanya kayak aku kan searching nih izin nih ya Genzi. Cowok itu korban atau berharap balasan. Nah, jadi kayak aku kan sering kayak lihat curhatan, terus kayak dia ngomongnya kayak aku yang bayarin kuliah, aku yang antar jemput, terus tapi akhirnya dia malah sama yang lain gitu, dia nikah sama yang lain gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Dika, laki-laki itu korban atau dia memang sebenarnya mengharapkan balasan gitu? Kalau mau dibilang korban iya, dibilang harapan balasan juga iya. Soalnya kenapa? Kan zaman sekarang nih, makanya kita lihat nih laki-laki biayain pacarnya kuliah, masih dalam status pacaran. Maksudnya belum ke jenjang yang lebih serius. Apa? Laki-laki gimana ya? Kayak bilang masih Oke. Sorry Genzi, kayaknya ini Genzi ini menganggap siang adalah paginya ya. Ngopi dulu, seruput dulu. Oke. Lanjut. Kan banyak zaman sekarang ini laki-laki yang biayain ceweknya kuliah, kos lah, segala macam apa. Mungkin kalau menurut saya sendiri, kalau masih dalam status pacaran, cukup untuk entah tidak lagi main, ngedate, apalah, mungkin di sana itu kita bisa spend uang, bukan sih kita kayak hitung-hitungan gimana. Karena kalau di apa namanya status pacaran itu ada terus menurut Indonesia sendiri. Dan kenapa saya bilang laki-laki itu sebagai korban? Soalnya zaman sekarang juga banyak cewek-cewek yang mau harta. Iya, hanya materi aja gitu ya, mandang materi gitu. Tapi kenapa nih Kak Dika ada laki-laki yang seperti itu gitu loh, kok dia mau begitu loh? Karena saya rasa ya laki-laki itu sebenarnya bisa loh, kayak dia tuh misal nih dia punya keinginan, saya ingin bangun ini, saya pengen beli ini, sebenarnya dia bisa untuk melakukan hal itu gitu. Tapi ketika ada perempuan datang nih, misal yang bukan doyan teh nih, nah itu kayak laki-laki tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan gitu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu? Semakin dewasa itu
untuk saya pribadi ya, semakin dewasa itu kita udah pikir untuk apa sih kamu gitu aja, buat apa sih kamu spend uang buat cewek yang belum pasti buat kamu. Kita nanti apa namanya, dia bermain di belakang ataupun selingkuh, why not gitu, selain kita masih Oke. pacaran atau apa. Terus untuk yang pacaran, Sebentar kak. Oke. Ini kayaknya panas banget ya. Bener kayak kayak mau mukul Kak Dita kan. Tahan dulu, biar dia ngomong dulu. Aku chill kok. Oke. ya. Hmm. Gimana sih tadi? Sampai ini kan belum married. Oh ya. Untuk apa sih kamu spend uang? Entah kamu orang kaya atau apa, itu bisa lo kamu spend di tempat lain gitu, entah kamu beli emas kek atau apa. Di sana itu yang membedakan kayak apa ya? Emang sih saya sudah di titik seperti itu ya, di posisi seperti itu, dan itu bukan hanya sekali, Aduh. terulang beberapa kali lah. Di sana kayak pengalaman lah yang mengajarkan. Kok saya bego ya? Saya juga putus. Wah, apa? Kita bagi jauh nih kalau kita ngomongin kan cewek, gilaan. Kamu rumahmu mau di mana? Benar daerah, udah samperin. Cuman kayak mikir dua kali lagi. Kok bisa saya gitu? Sedangkan lihat sekarang cewek mana? Pacar saya yang saya biayai, yang gini gitu. Ada sama yang lain? Aduh. Ya, kayak percuma gitu. Buang waktu, energi, buang. Banyak terbang lah. Iya. Tapi gini Kak Dika ya, kayaknya Kak Dika salah orangnya aja sebenarnya. Iya. Iya, bukan mungkin lagi, memang benar salah orangnya aja. Iya. Dan gimana ya menurut aku ya dari pembahasannya Kak Dika, aku balik deh ke Diva, ke Dik Diva. Boleh. Yang dari tadi kayaknya geram banget loh Dika ya. Kasih ya. Jadi misal nih, ini kan kayaknya pengalamannya berbalik ya, tapi sama ya. Ya, bisa nggak diceritain nih sedikit apa aja pengalamannya nih? Sebenarnya nggak cuma cowok aja sih kayak gitu. Ada juga beberapa cewek yang ngebiayain cowok ya. Aduh, Ini kan terlalu excited ya. Jadi kayak udah berapa juta? juga, masih dikit dong. Dikit. Oke. Oke, jadi pas waktu kita ngeluarin uang buat gitu tuh, kita mikirnya kayak ini lucu banget buat dia deh. Pasti nanti bagus dipakai segala macem. Taunya itu juga nggak bisa menjamin ya, cuma bakal lancar dan nggak bisa menjamin juga cowoknya bakal setia atau nggak ninggalin kita. Jadi sekarang lebih ke yang kayak gampang juga pengen buat hal-hal yang kayak gitu, nggak mudah banget gitu. FYI nggak cuma cowok aja kayak gitu, cewek juga banyak kayak gitu. Oke. Nggak mungkin juga ya. Aduh. Iya. Merek brandnya kemarin yang apa ya? Aduh, nggak bisa di spill ya tuh. Iya. Jadi sejauh ini ya, Diva tuh pernah nggak sih ngerasa kayak, wah kayaknya saya mungkin nggak setia ya atau gimana ya Pak? Mungkin dia beranggapan saya tuh selingkuh atau gimana gitu. Makanya kakak bilang kan, jadi itu soal kakak lagi. Sorry. Una itu aku tuh bilang kayak apa ya? Dari ceweknya, misalnya cowoknya udah berkorban nih, ngerasa udah berkorban ngeluangin waktu, apalagi dia sibuk ya kan. Dan apa sih perempuan tuh punya apa ya bahasa kewajiban gak sih buat kayak yaudah saya untuk menghargai pasangannya gitu. Absolutely yes. Karena relationship itu menurut aku timbal balik ya. Jadi nggak cuma satu sisi. Jadi harus ada antara cewek dan cowok itu seimbang. Misalnya yang cewek ini effort dan cowok juga kayak gitu.
Oke. Kamu pernah nggak sih nemu cowok yang ketika dia udah ngasih segalanya, segala hal ya, intinya dari duit, perhatian dan segala macam waktu, tiba-tiba pas mau putus diungkit nih. Pernah. Nggak pernah, oke. Kayaknya pengalamannya agak sedikit baik ya. Kalau Kak Dika nih, ada dari perempuan gitu yang mengungkit gitu, kayak aku ini kan begini, aku begini gitu. Kalau pengalaman dari saya sendiri sih, alhamdulillahnya tidak ada. Oke, kayaknya aman-aman aja. Saya sendiri mikir, kalau kita mungkin juga buat apa? Buang-buang tenaga. Bener-bener. Toh juga kalau dia apa namanya? Kalau dia mau balikin gitu. Jadi ya udah gitu. Saya anggap hal itu tidak pernah terjadi. Itu kalau dari saya. Oke. Kita geser dikit lah ya, ngebahas tentang Mukondo dan Princess Syndrome. Kayaknya sekarang banyak terjadi ya, terutama Princess Syndrome ini sangat berbahaya buat laki-laki karena standarnya standar. TikTok. Jangan banget nih, jangan jawab dong. Jangan jawab dong. Jangan dijawab. Jangan, bukan dulu. Kayaknya udah dapat kejujuran dari perempuannya langsung ya, standar TikTok. Maaf ya. Gen Z. Oh ya, oke. Menurut kalian nih, Kak Dika dulu udah kok kayaknya ya, udah megang mic nih, bahasa kayaknya udah posisi mic-nya tuh udah bener-bener pas banget gitu. Menurut Kak Dika bahaya mana Mukondo sama Princess Syndrome, sorry. Sebenarnya kalau menurut bahaya mana sama-sama berbahaya. Soalnya kenapa? Yang pertama entah itu Mukondo atau Princess Syndrome itu merusak mental kita sendiri. Itu memang uang nih bisa buat ini, itu buat Bener-bener. bahagiaan yang benar. Cuma nanti untuk nyembuhin kayak mental. Saya nih Kak Diva ketemu sama cowok Mukondo. Maksudnya anggap aja Kak Diva udah kaya banget, anak konglomerat. Di sana itu dia spend buat cowok Mukondo akan 10 juta. Namanya. Waduh, ada benernya nggak? Contoh lah ya, misalnya. Terus apa namanya? Kak Diva nih putus sama cowok Mukondo. Cuman di dalam hati ya, di dalam tuh kayak udah spend segini loh buat dia, tapi buat apa ya, buat apa namanya, buat mengobati rasa trauma atau mentalnya itu susah banget. Iya benar-benar. Kayak Princess Syndrome ya? Princess Syndrome. Ya Syndrome, sorry, Princess Syndrome. Pengalaman gue sendiri sih aku udah ketemu sama kayak Princess Syndrome. Nah di sana itu dia tuh minta 1 kali 24 jam Aduh. buat diperhatiin, buat 24 jam. Ya Itu dia pengangguran Kak? Izin. enggak harusnya. Kalau mau dia pengangguran sih enggak, dia ada kerjaan, cuma aku mikir kok apa sih kamu mau ngomongin 24 jam. Dia memang sih ada sih apa namanya, ya kata-kata itu separuh nafas Tuhan yang buat kamu. Asik. Maksudnya ayolah itu buat ngomong, Didengerin sama ikan nih. bukannya nyimak ya. Orang seru lagi. Nah sana tuh dia minta 1 kali 24 jam buat teleponan. Terus aku bilang sendiri, udah waktu itu aku komplain nih, masih itu kan ya, Nggak terima. ya maksudnya kalau mau dibilang nggak terima ya laki-laki tetap salah lah. Iya. Itu bisa kita bertanya lah, ya, kenapa sih aku 24 jam gini sedangkan waktu aku kita cuma di HP doang, sekarang naik kegiatan lain Bener. sini nah itu. Di sana itu dia itu kayak memaklumkan, cuman apa namanya, kayak bermain di belakang, kayak apa ya, ini dia nggak dapat perhatian lebih 1 kali 24 jam, dia cari perhatian di orang lain Pemain. ya.
Sepakat. That's it. Oke, kita break dulu mungkin ya sebentar. Kayaknya memanas banget nih soalnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita yang tadi ya. Jadi kita geser lagi pembahasan kita ke posesif ya. Karena Gen Z ini nggak jauh dari kata posesif, Kak Dika, Kak Diva. Dalam hubungan pasti dihiasi dengan kata posesif, cemburu yang berlebihan pastinya ya. Kayak apa ya menurut aku? Karena sepengalaman aku, iya kita harus ceritain pengalaman nih Gen Z biar iya berbagi cerita nih kalau kesah pastinya ya. Enggak, dalam hubungan tuh kayak pernah di titik fase aku harus ngabarin 24 jam, aku harus tidur, aku ngabarin VC nggak mati-mati ya, sampai HP ngembung. Mana HP itu yang ngembung tuh? Itu dan aku dari mulai make up, aku pulang pergi itu aku harus ngabarin ya Kak Dika dan bener-bener wah itu kayak aku merasa kayak ini berlebihan gitu. Karena dia tuh bukan jadi pasangan yang seumur hidup belum tentu nih kan ya. Nah, menurut pendapat Kak Dika nih tentang posesif dalam hubungan tuh. Dan mungkin Kak Dika bisa ceritain sedikit ya pengalaman Kak Dika yang terjadi dalam hidup Kak Dika begitu. Apa aja pengalamanmu ini? Apa aja? Kayak juga Mungkin kalau kita membahas posesif di dalam hubungan itu, kalau menurut saya sendiri itu sih wajar. Cuman di sisi lain ada hubungan yang apa ya? Misalnya nih si cowok posesif banget si cewek buat si ceweknya itu nggak mau karena pemikiran si cowok ini karena dia sayang. Iya. Kenapa? Itu kameramen di balik layar ketawa deh. Oh iya. Pengalaman. Ya. Nah, di sisi lain, ceweknya ini nggak senang diposesifin gitu. Ceweknya ini mau bebas, entah kemana gitu kan, main sama temen. Nah, di sana itu kalau menurut saya sendiri untuk membangun hubungan yang lebih sehat nih dari posesif ke anggapannya normal lah. Berarti kita yang normal nih. Enggak, normal. Cuma ya, Gen Z dan normal. ya. Saya menurut saya sendiri harus diobrolin secara baik-baik. Entah itu dari apa ya, entah dari pihak si cewek, entah dari cowok sendiri, itu mau nggak mau harus ada salah satu yang ngalah. Entah nih anggapannya nih sifat si cowok ini keras, dia harus didengar. Terus cewek ini sama, Ya sama keras lah ya, sama batu dan sama batu. Misalnya itu ada salah satu yang harus mengalah untuk keberlanjutan hubungan. Misalnya biar hubungannya lebih aman. Kalau menurut saya posesif, itu oke aja. Cuma jangan terlalu nanti. Mama saya ada ya jangan dong Pak Mama di sini. Kamu saya ada ini di podcast nih. Anak saya nih, orang kita nih, dia kayak nggak ngelarang. Ya, kemana-mana gitu. Siap, beliau yang lahirin kita, beliau yang besarin kita, terus kamu tiba-tiba datang nih, entah datang pacaran, kamu melarang ini gitu ya. Emang kita ngerti sih apa namanya, apa sebab dan akibat apa yang akan kita lakukan. Cuma kalau terlalu si Lolo Kayaknya saya nggak tahan ya pengen jawab dia dari tadi. Ini kayak saya ada yang mencekam nih. Ya, karena kita nggak terima ya. Sebenarnya sejauh ini, sebenarnya begini, kita perempuan itu, kita mengherankan misalnya, kok dia telepon saja nggak bisa, jawab chat saya nggak bisa, tapi di store-nya dia main sama temen-temennya bisa. Nah itu pertama. Lihat, mic-nya lihat. Dan yang kedua. Apa ya yang kedua tuh kayak ada berapa detik sih buat ngabarin kayak ini di sini gitu, kita lagi ini gitu ya. Intinya kita tuh kayak ngerasanya nggak adil gitu ya, karena kalau kita ngeliat apa ya pasangan kita ke temen lebih
oke, lebih enjoy, mungkin lebih terbuka. Tapi kalau ke kita malah dianggapnya kayak kenapa sih marah-marah terus gitu. Ini perempuan ya, ini perempuan ya. Oke, laki-laki silahkan jawab. Kalau mau dibilang, sebenarnya mau dibilang semua cowok itu sama, kalau dari sisi enggak. Saya apa, saya tuh melakukan prinsip, kan kita pemain nih, kalau kita dari Medan, Bandung, atau entah dari mana, itu datang lah, rumah main, udah gitu kabarin pasangan, saya ada bilang, ya kita kabarin nih, oh aku lagi sama ini, entah kamu mau kirim video atau foto, udah kabarin main ya. Kalau udah pasangan bilang oke, ya udah gitu, ntar kalau selesai main, Iya. nah kabarin. Cuma kalau mau dibilang, apa ya, gini nih, kamu sebagai cewek keberatan. Susah banget sih cowok-cowok nih, balas chat apa gitu kan, namanya nih orang harus tahu lagi main cowok-cowok. Ya kayak aku tuh pernah ya ngedapetin pengalaman, penglihatanku tuh, aku punya teman yang memang si pasangan ini posesif banget. Ya karena mungkin khawatir ya, sayang ya, tapi itu too much gitu, enough, jangan terlalu berlebihan gitu. Ya dia tuh sampai apa ya, pasangannya ini sampai dibawa ke tempat kita buat tugas. Iya, sampai saking apa ya, saking ininya gitu. Khawatir. Bener. Dan apa ya, aku ngerasanya kayak kalau dibalik nih pertanyaannya untuk kak lagi, untuk Dek Diva ya, adik, dari pengalamannya kamu nih, udah stres banget, kita kasih dulu ya, ada demo dikasih juga. Apa laki-laki nih, nggak tahu. Ya. Nah, kayak aku pengalaman nih Dek ya. Aku tuh apa ya, pernah di fase kayak ngerasa kayak aku aja yang pengen diperjuangin gitu. Kayak tapi si dia ini udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Udah kayak intinya dia udah ngelakuin hal-hal yang ngerasa saya udah begini, saya udah begitu gitu. Terus kamu malah kayak merasa haus perjuangan lah ya, pengen diperjuangin aja gitu. Menurut kamu gimana? Aku sebagai cewek, mungkin kalau aku ngeliat cewek yang kayak gitu tuh ada beberapa faktor kali ya. Berat nggak? Sama cewek ini? Iya, Kamu berhadapan sama saya sekarang? iya, oke. Serius jualan satu. Jadi menurut aku sendiri, mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin dulu dia kurang kasih sayang dari papahnya, terus segala macem, bisa juga dari scroll sosmed. Padahal itu nggak banget sih, mungkin kebawa gitu ya. Jadi belum bisa memfilter mana yang benar, mana yang enggak. Padahal sebenarnya tuh semua harus balance kok. Benar-benar Ya, harus balance, tapi susah dapetin hal yang seperti itu di zaman akhir ini. Apalagi sekarang banyak yang standar TikTok ya. Apalagi sekarang banyak pemain. Iya. Di mana ya pemainnya ya? Ya, jadi intinya cinta yang tulus itu ada atau enggak? Ada, yakin. Kita tuh sebenarnya sejatinya saling membutuhkan loh. Iya. Jadi di mana letak setianya, tulusnya? Terus jadi namanya manusia ya, pasti punya kekurangan. Kan kesempurnaan cuma punya Tuhan. Asik. Iya, bukan. Iya. Semuanya milik Allah. Ya, betul. Jadi ya tugas kita saling menyempurnain. Nah, menurut aku ketulusan cinta tuh ada waktu pasangan kita lagi nggak ada apa-apa. Kayak kan uang tuh come and go, terus cantik ganteng juga bisa pudar ya, terus jabatan juga bisa lengser segala macem. Nah kalau misalnya nih kita nemenin pasangan kita, posisi kita waktu relationship sama dia tuh waktu dia lagi di atas, terus tiba-tiba dia jatuh nih,
tek di bawah. tak di bawah. Atau misalnya dari yang ganteng atau cantik terus kecelakaan terus Iya, lu bilang balik. kayak masuk berarti. Kayak ikan berarti. Ya terus itu ada ya hal-hal yang kurang lah kayak gitu. Itu pudar-pudar kan. Nah kalau misalnya orang ini punya cinta yang tulus itu nggak bakal ngaruh ke situ karena mau gimana pun posisinya dia bakal tetap ada, dia bakal stay di situ walaupun keadaannya udah berubah. Terus Bener-bener. Nah, untuk perspektif dari laki-laki ini kita pengen denger ya. Ketawa mulu ya, sumpah. Jadi meremehkan sekali jawabannya Diva nih. sakit ya. Nah, kalau dari laki sendiri sih, kalau mau saya sendiri nih, ada nggak sih cinta yang tulus? Kalau kita sendiri sih ada. Benar yang dikatakan Diva itu, dunia berputar gitu. Entah kamu pas lagi dekat pasangan lagi di atas, terus nanti apa namanya? Kayak mau nggak sih kamu nemenin pasanganmu pas dia lagi down, dia bisnisnya bangkrut, apa gitu, sedangkan kamu sudah terbiasa dengan pasanganmu itu kayak senang-senang, Iya, iya. ya apa ya? Jatuh saham ya. Ya, itulah. Dan kalau menurut saya itu apa ya? Selagi kita bisa kayak mengontrol pasangan ataupun mengontrol perasaan pasangan. Benar. Oh ya, satu juga nih pesan buat cewek-cewek nih. Kalau pasangan lu lagi down, kamu jangan cari apa ya, kesenangan di cowok lain. Dia hargai cowokmu selagi dia itu berkesan buat kamu. Oke. Kata-kata siang hari ini ya. Oke, udah cetas. Oke, at least gue cetas. Iya ya. Kayak serak banget ya siang ini. Bukan dari segi cewek aja ya, cowok. Iya, benar-benar. Ya nih, pasangan lu lagi down, entah itu capek skripsi Iya. atau apa, maksudnya kamu mikir lakukan cara yang bisa buat cewek lu itu berhenti down. Atau kamu ajak dia pergi jalan-jalan, walaupun sih apa ya, anggapnya nih kalian lagi sama-sama down, entah di cewek atau cowok, cari apa ya, kayak cari kesenangan yang tidak menggunakan budget banyak. Entah kamu mau jalan ke pantai, budget 50-100. Iya. Maksudnya di sana tuh kalian kayak gitu. Apa sih masalahnya sekarang? Asik. Sharing ya. Ya, benar sekali. Iya. Maksudnya di sana itu kayak apa ya? Secara nggak langsung itu yang ngebangun hubungan kalian jadi hubungan yang sehat. Benar. Ya, intinya sejatinya kita membangun hubungan di masa muda Gen Z ini untuk saling mensupport, sharing pengalaman dan saling menyemangati pastinya ya, bukan huru hara ya Dika ya. Ya, jadi kayaknya sedikit sensitif sedikit ya. Kita kayaknya Gen Z ini pengen tahu nih sisi gelapnya masing-masing dari laki-laki dan perempuan dalam hubungan. Apa nih? Dalam menjalin hubungan. Apakah dia sebenarnya menyimpan ruang tersendiri untuk mantannya ketika membangun hubungan yang baru bersama orang baru? Atau bagaimana, bisa dijelaskan Kak Dika? Jangan mengikuti kata saya ya. Kalau untuk saya sendiri sih, entah kita menyiapkan ruang untuk orang lama dalam hubungan baru itu, menurut saya sih enggak. Nah, jadi apa sisi gelapnya nih? Sisi gelapnya itu, yaudah gitu. Walaupun nih kita pacaran, kita misalnya saya sendiri menjalin hubungan baru. Nah, di sisi lain ada kayak kita udah pernah deket nih orang lama. Sedangkan di sana itu kita kayak masih berharap
kamu masih berharap sama si A, sedangkan kamu sudah ada si B. Nah, di sana itu kayak apa ya? Oh, masih ada rasa di hatimu buat memasukkan lagi si A. Gimana deh? Aduh. Aku sendiri sih enggak. Karena kenapa? Ya udah gitu. Misalnya nih kamu pacaran, saya pacaran putus, ya udah gitu. Mungkin apa ya? Apa sih yang nggak cocok? Tak di dalam dirinya dia, ataupun di dalam diri saya gitu. Terus si gelap, Validasi dulu baru tadi ya, validasi dulu sebelum kata sisi gelap nih. Saya kemudian si gelap, ya. Udah gak sabar tuh ini, jangan gitu dong. Sisi gelap laki-laki nih, bukan kamu aja. kita Iya. Maka kita yang mengungkapkannya. Nah, gak mungkin banget. cewek ini dan Diva dulu deh. Itu hebat aku sih. Sisi gelap perempuan. Apa ya? Jadi gini. Jadi gini, oke. Terus. Gimana? Sebenarnya Mhm. kan perempuan tuh perasa. Jadi kalau menurut aku ya, adik aku ya, Pernah jalan sama orang tanpa rasa? bukan itu. Gimana? Gak sabar nih. Gue ngerasa kecewa. Persiapan gue tuh sebenarnya. Jadi, Oh iya. Iya. serius sih. Jadi selama kita ada masalah tuh, ada kecewa, misalnya sekali 2 kali diingetin terus diulang dengan kesalahan yang sama, itu lama-lama rasa respect itu berkurang, dan lambat laun itu kayak perasaan itu memudar tapi tetap dijalani. Oh iya. Jadi menurut aku sisi gelap dari aku sendiri, ya aku ngejalanin itu sampai capek. Jadi pas waktu udah putus, ya udah ada perasaan sekali. Jadi pokoknya itu pas waktu hubungannya itu sih. Jadi kamu mencari cowok baru kemarin untuk melepaskan Apa? sisa-sisa move on-mu sama yang dulu. Oh tidak. Nah, berarti bukan sisi gelap dong, yang lain. Aku mau ngedenger nih. Spill dong, sisi gelap perempuan. Atau aku yang sebut? Oke. Tapi kan kalau misalnya selesai itu gue ada sisi gelap di kakak. Mungkin ada pengalaman dari teman. Kan ini perempuan ya, bukan Diva aja. Ya, ada nih. Ada nih. Aku heran ya. Ada beberapa nih aku. Digoputin tanpa ada rasa. Enggak gitu. Aku tuh heran sama kata-kata ini. Tapi emang beneran kejadian ya, banyak temen aku yang ngalamin. Ya, ada lain. Kayak kebanyakan ini antara laki-laki sama perempuan ya, sama aja. Banyak yang dapet pasangannya tuh gak imbang. Kayak misalnya yang cewek bener, apa yang cowoknya brengsek. Terus kebalik, giliran yang ceweknya bener, balik. Maksudnya ya maksudnya selalu benar gitu. Oke. salah, tipu. Ya, kayak misalnya itu dah pokoknya kalau misalnya cowoknya bener, ceweknya brengsek. Terus kebalik, kalau misalnya ceweknya bener, cowoknya brengsek. Itu masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang. Iya. Segelapnya lah saya. Sisi gelap itu yang negatif dari kita Yes. deh. Oke. Kan bukan gitu. Itu yang negatif ya? Nah, ini Kurang kayaknya aku rasa. ya, Eh. sisi gelap cowok mungkin apa ya, kebanyakan cowok ya. Kalau menurut saya sendiri cowok itu kamu nih jadi pasangan rewel, terus mau tingkah. Karena kata-kata yang Diva itu, kalian harus pacaran nih. Kata-kata pacaran itu emang kalau masih dibilang sayang, cuman Bener-bener. bukan mengejar. Cowok itu nanti entah itu dia curhat sama teman cowoknya ataupun cari Kayak lain. yes. Dibongkar ya. Terus ya
kan beda orang itu beda. Mhm. Secara darah. Iya. Aha, benar. Sorot itu cowok doang gitu. Cewek itu jarang disorot. Damn, dah. Eh, boleh. Iya, sayang. Tet. Iya. Jadi mungkin kita nggak bisa menemukan jawaban yang pas gitu ya, karena percintaan tuh sangat rumit ya. Dan aku ngebaca nih tadi sebelum kita memulai nih ya pembicaraan ini, karena cinta tadi rumit ya. Kadang kita bilang cinta itu tulus, terus kadang kita bilang kita menerima apa adanya, kita tapi punya harapan pastinya ya, dan kita juga punya standar, ya nggak sih? Kita nggak mungkin banting standar kita ya, cuman buat orang yang tolol. Sorry. Ya, jadi tapi ini tetap memilih seseorang bahkan ketika alasan untuk pergi lebih banyak daripada alasan untuk bertahan. Jadi kita akan mengakhiri pembicaraan ini yang seru banget ini. Bentar dulu, ini masih si gelap perempuan. Oh iya, si gelap ya. Bukan, itu belum si gelap itu Diva. Dan ini sisi gelapnya nih ya. Aku deh yang nunjukin nih, aku nih. Nanti aku nyambung. Oh, emang gini sih. Aku takut deh. Sisi gelapnya perempuan, dia bisa jalan sama laki-laki yang dia tidak punya rasa. Oh iya, dia gitu juga. Satu aja ya. Ya, terus kan maksimal 3. Satu, kedua, cewek suka bandingin masa lalu sama masa baru. Ya, Tapi kadang dia mencari. Kadang cewek tuh misalnya dia dapat masa lalu yang lebih baik ya, dan dia tidak mendapatkan yang kurang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dia akan merasa membandingkan orang baru itu sama masa lalu itu sejeleknya sebenarnya ya, sisi buruknya kita sebagai perempuan. Ya, kenapa kita? Iya, kayaknya emang lu dari tadi kayak ngomong nih. Ya, mungkin kayaknya kita selesai dulu deh ya, break dulu nih, karena bukan break ya, closing malah ya, karena kayaknya semakin panas nih, semakin siang semakin panas hawanya dan pembicaraan kita nih. Bahasanya. Iya. Boleh. Jadi teman-teman Gen Z yang tadi sudah dengerin aku Narauna, Diva. Dika. kayaknya aku M sendiri, ini Dede, jadi Dede. Jadi Oke. Makasih banget nih buat kalian ya. Jangan bosan-bosan dengerin kita pembahasan kita nih. Dengerin kita ya. Terus ya kita rapping guys. Karena sejatinya kita tuh orang-orang yang kesepian, makanya kita bangun podcast seperti ini. Iya lagi. Iya lagi. Pengusaha jamu satu ya. Ya mungkin teman-teman yang lainnya ada keluhan, mungkin ada mimpi, ada prestasi yang mau diceritain di podcast ini, kalian bisa langsung DM kita, komen langsung di YouTube boleh nih. Dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. See you.